semuanya, hari ini kita mau bereksperimen dengan minuman berwarna dan juga pemutih. Yuk kita siapin bahan-bahannya. Kita perlu minuman berwarna, pemutih, dan baju putih. Nah sekarang aku udah siapin 2 kontainer yang aku isi air. Di kontainer pertama aku akan taruh baju putih aku. Nih kalian lihat ya, masih bersih. Dan aku akan langsung tuang semua minuman favorit aku. Ada Fanta warnanya merah, ada yang warnanya orange, ada teh yang warnanya coklat, dan aku akan taruh semuanya di situ. Kalian bisa lihat bajunya sekarang jadi bernoda, jadi penuh dengan warna, jadi nggak putih lagi dan kotor. Di kontainer yang lain aku akan tuang pemutih, 1 botol pemutih. Apakah bajunya yang tadi udah bernoda bisa jadi putih lagi? Yuk kita sama-sama taruh bajunya di dalam kontainer pemutih. Tuh ya, bernoda ya, masih pink, orange, coklat. Dan aku akan rendam lagi. Wah, udah kelihatan. Dan langsung putih lagi guys. Kita bisa lihat tuh, langsung putih dan bersih. Shalom semuanya, tadi kita udah lihat eksperimen dan sekarang kita mau belajar dari firman Tuhan. Kita mau belajar tentang yang namanya peperangan rohani. Kenapa ya kita sebagai anak-anak Tuhan harus melakukan yang namanya peperangan rohani? Kita tahu di Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Iblis datang untuk mengganggu setiap anak-anak Tuhan. Jadi waktu kita gak berperang, iblis akan mencuri. Mencuri apa? Mencuri setiap sukacita, mencuri setiap shalom, setiap damai, mencuri setiap berkat yang Tuhan sediakan buat kita. Iblis juga akan mencuri apa? Membunuh apa? Membunuh iman, membunuh karakter, membinasakan anak-anak Tuhan. Karena itu memang apa yang iblis mau lakukan buat anak-anak Tuhan. Makanya sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berperang melawan iblis supaya dia nggak apa? Dia nggak mencuri setiap berkat, mencuri setiap sukacita. Dia nggak membunuh dan dia tidak membinasakan setiap kita. Di Efesus 2 ayat 1-6 juga dikatakan seperti ini. Aku ambil dari versi The Message. Kamu sudah lama terjebak dalam lumpur dosa karena kamu membiarkan hidupmu dipengaruhi oleh kuasa kegelapan yang mempengaruhi caramu hidup. Paru-parumu menghirup polusi ketidakpercayaan dan kamu menghembuskan ketidaktaatan. Adalah sebuah kebaikan jika Tuhan tidak murka karena melihat hidupmu yang seperti itu. Kita tadi udah lihat eksperimen, baju yang putih dimasukkan ke dalam kontainer, terus diisi semua minuman berwarna dari soda, teh, dan semuanya. Dan dia jadi bernoda. Seperti itu hidup kita waktu kita gak melakukan peperangan rohani. Ada roh-roh jahat di udara yang mempengaruhi cara kita hidup. Mungkin tanpa alasan kita tiba-tiba jadi malas, tanpa alasan kita jadi suka marah-marah. Itu karena ada roh-roh jahat di udara mempengaruhi cara kita hidup. Itu kenapa kita harus melakukan peperangan rohani, supaya hidup kita ini gak dipengaruhi sama semua yang jahat. Supaya iblis itu gak ada celah untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan anak-anak Tuhan. Oke, kita semua tahu bahwa kita ini sudah diperlengkapi dengan senjata-senjata terbaik. Ya kan, semuanya pasti tahu. Ada ikat pinggang kebenaran, ada baju sirah keadilan, ada kasut kerelaan, perisai iman, ketopong keselamatan, dan juga pedang roh ya. Itu semua ada tertulis di Efesus 6 ayat 10-20 tentang selengkap senjata Allah. Di Alkitab juga dikatakan bahwa ini adalah senjata terbaik yang dibuat dengan bahan-bahan terbaik untuk kita bisa melawan iblis. Ada ikat pinggang kebenaran. Gimana ya cara mengaktifkannya? Yuk, mengikat diri kita dengan kebenaran firman Tuhan sehingga iblis gak ada celah untuk menipu setiap kita. Caranya dengan apa? Baca firman Tuhan dan bergaul dengan firman Tuhan. Dan itu yang akan menjadi ikat pinggang kebenaran yang akan menjaga kita senantiasa. Yang kedua ada baju sirah keadilan. Waktu kita udah bergaul dengan firman, kita tahu semua kebenaran, kita melakukan kebenaran tersebut. Do as the Bible say. Lakukan apa yang kita tahu bahwa itu benar menurut yang Tuhan suka. Ada kasut kerelaan untuk memberitakan Injil. Bukan cuma buat orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Seringkali kita juga harus memperkatakan firman kepada hidup kita, ya, memberitakan Injil kepada diri kita sendiri, kepada orang lain, dan juga menjadi kesaksian yang hidup. Ada perisai iman. Yuk hari ini kita ingat-ingat lagi, apa sih janji Tuhan di dalam hidup kita? Apa sih kebaikan Tuhan yang pernah Tuhan lakukan di dalam hidup kita? Ada sangat banyak. Dan biarkan itu jadi perisai iman buat setiap kita. Kita aktifkan sekali lagi perisai iman. Ada ketopong keselamatan.
Di Filipi 4 ayat 8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Nah, ketopong itu kan dipakainya di kepala. Kepala ini salah satu bagian tubuh yang paling penting, otak, karena ada otak di dalamnya. Untuk kita berpikir, untuk kita melakukan hal-hal setiap hari. Kalau otak kita rusak, otomatis kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Nah, makanya harus dijaga dari semua serangan iblis. Hari itu di Alkitab di Filipi 4 ayat 8 dikatakan, pikirkan semua yang benar, semua yang manis. Hari ini apa sih yang kita sedang masukkan di dalam pikiran kita? Apakah itu semua yang nakal? Apakah itu semua yang jahat? Atau semua yang kita masukkan itu semua yang benar, semua yang manis, dan semua yang mulia? Alkitab berkata bahwa firman Tuhan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Hari ini angkat pedang kita dan kita deklarasikan firman Tuhan untuk melawan setiap tipu muslihat iblis di dalam hidup kita. Nah, sekarang yuk kita sama-sama aktifkan seluruh selengkap senjata Allah, supaya itu yang menjaga hidup kita dan juga supaya kita bisa melawan iblis, berperang melawan iblis. Dan jangan mau hidup kita dipengaruhi oleh roh-roh jahat yang ada di udara. Karena kita semua anak-anak Tuhan dan kita semua lebih dari benar. Terima kasih.